di podcast Omes, obrolan menyenangkan seputar Spekalu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama podcast Omes. Untuk kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Asaferi Panyakarta, dan saya, Putri Wadihatu Maharja. Nah teman-teman, kalian pasti bingung nih, kita kali ini kedatangan tamu siapa ya? Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kira-kira siapa nih? Mungkin dari Bapak bisa perkenalan dulu kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu bintang tamu kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ini disapa apa biasanya teman-teman ini? Ya, teman-teman ada Bapak. Oh, ada adik teman-teman dari SMP Negeri 30 ya, Iya. Semarang ya. Perkenalkan, saya Wahyono. Saya adalah penyuluh pajak di Kanwil DJP Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Hari ini akan menemani adik-adik ngobrol santai, dan teman saya Dengan saya Eko Piono, saya juga sama dengan Pak Wahyono sebagai penyuluh pajak di DJP Jawa Tengah 1. Wow. Tepuk tangan untuk bintang tamu kita kali ini. Baik Bapak sekalian, berarti di podcast kali ini kita akan membahas masalah pajak teman-teman. Nah teman-teman pasti semua di sini pada penasaran kan mengenai apa itu pajak, karena selama ini kita juga mungkin tidak tahu lebih rinci tentang perpajakan. Dan kali ini kita kan kedatangan tamu dari pajak nih. Nah, ini membantu untuk kita semakin tahu apa itu pajak dan lainnya. Mungkin bisa langsung saja teman-teman kita tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu apa itu inklusi pajak ya? Pajak. ya. Oke. Dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak mendorong pemahaman ini di kalangan pelajar? Oke, jadi gini ya teman-teman, adik-adik ya. Kita ibaratkan kita sebelum melangkah jauh ya ngobrolin tentang tadi inklusi ya, kata inklusi tadi, kita lebih tahu, kita yang pengen memberitahu bahwa pajak itu apa sih sebenarnya gitu ya. Iya. Ya, kalau teman-teman biasanya di sekolah atau di kelas itu kan ada namanya iuran kelas ya. Iya. Nah, iuran kelas, kemudian uangnya dikelola oleh bendahara, kemudian uangnya itu untuk mencukupi kebutuhan kelas ya, yang bersama-sama. Nah, negara juga demikian. Gitu. Negara kan punya namanya cita-cita, betul ya? Apa cita-cita negara? Melakukan bangsa negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan? Menciptakan perdamaian dunia ya. Nah, cita-cita itu, keinginan itu, kan semuanya tidak ada yang gratis, benar ya? Benar ya? Benar. MBG itu walaupun gratis tuh bayar gitu. Iya. Nah, yang gratis memang teman-teman yang menikmati ya. Tapi ketika ada itu ya butuh biaya, ya biaya negara. Nah, begitu juga tadi. Nah, kebutuhan terkait dengan keinginan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menciptakan perdamaian, itu butuh adanya biaya ya kan. Nah, butuh ada biayanya nggak bisa dong itu uangnya itu dibikin sendiri, benar ya? Negara itu walaupun yang mencetak uang nggak boleh tuh mencetak uang untuk kebutuhan dan untuk biaya itu nggak boleh. Nah, dia dikumpulkan dari masyarakat, ibaratnya iuran kita, iuran kelas kepada kelas gitu. Nah, iuran itulah yang namanya pajak. Nah, pajak iuran itu ada yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, kami di sini adalah pemerintah pusat ya. Ya, itu mengelola pajak juga. Ada juga beberapa yang dikelola oleh daerah. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah mengenal namanya pajak restoran, nah itu dikelola oleh daerah. Pajak kendaraan bermotor itu dikelola oleh provinsi, ya kan? Kemudian pajak bumi dan bangunan tanah, ya, yang tiap bulannya ada itu, ya tiap tahunnya ya. Nah, itu dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kalau yang dikelola oleh nasional, ya, iuran nasional itu ada namanya, kalau teman-teman dengar, pajak penghasilan. Nah, dengar belum? Pernah. Kalau penghasilan tahu?
Nah, pendapatan. Nah, ada namanya pajak konsumsi, yaitu istilahnya pajak pertambahan nilai. Ya, kalau beli barang ya ada namanya tulisannya PTN. Nah, itu adalah pajak yang dikelola oleh negara, dan ada beberapa yang lain. Tambahan Mas. Tadi kan sudah disampaikan tuh istilahnya pajak itu apa. Tadi baru masuk nih, baru masuk pentingnya apa. Kok harus ada inklusi? Betul. Ya, inklusi sebenarnya kan tidak mungkin kayak kami berdua bisa menyampaikan pajak itu apa ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu caranya dimulai ke teman-teman atau adik-adik semua ke sekolah-sekolah, makanya adanya inklusi. Inklusi sendiri kan bisa diartikan mungkin kayak menyisipkan atau menambahkan di lingkungan sekolah. Jadi bisa ditambahkan dari kurikulum, baik itu maupun apa itulah, apakah itu dari bahasa atau pelajaran apapun itu disisipkan tentang pajak. Jadi terus baru masuk ke kenapa kok harus ke sekolah-sekolah dari SMP. Jadi kalau tidak dikenalkan sejak dini, khawatirnya nanti ketika gede baru tahu pajak itu apa, belum paham mau bayar pajaknya gimana kalau belum tahu pajak itu apa. Mesti Ada di semua. Iya. Oh, iya. Jadi harus kenal dulu lah. Iya. Nah teman-teman, mungkin dari penjelasan Bapak sekalian, kami harap teman-teman juga bisa mulai tahu lebih dalam ya Iya. mengenai pajak ya Mawar. Iya, jadi biar nanti tuh kalau kalian udah besar nggak bingung apa sih itu pajak, terus Gimana nanti sih cara bayarnya, membayarnya? iya, gitu. Terus mungkin kalian di sini juga pada bingung mengapa sih penting bagi pelajar untuk mengenal masalah pajak dimulai dari jenjang SMP saat ini Bapak. Kira-kira kenapa? Nah, memang kalau dikatakan mengapa itu harus jawabannya karena. Kalau ada pertanyaan mengapa itu harusnya karena ya. Iya. Karena memang anak-anak SMP, teman-teman SMP ini ya, itu kan masa-masa yang sedang tumbuh dan berkembang. Iya. Dan harus disadari bahwa teman-teman ini ya, coba aja mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu adalah teman-teman yang mengelola negara ini. Nah, yang mau bisa jadi menjadi pembiayaan negara ini. Nah, pasti tentunya kalau kalian nanti teman-teman misalnya nih ya, bisa jadi dari pengusaha atau sebagai pegawai, nah teman-teman inilah yang akan ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk ikut membiayai negara tadi yang saya cerita tadi ya, untuk tadi membiayai hal-hal yang sebagai keperluan negara dalam rangka untuk cita-cita tadi ya, tentang negara memerlukan tadi ya. Nah, bisa jadi tahun depan programnya apalagi yang digunakan negara untuk mencapai cita-cita tadi. Nah, itu teman-teman diharapkan nantinya sebagai generasi penerus bangsa ya, generasi pembaharu ya, itu menyadari sejak awal bahwa pajak itu bukan hanya tanggung jawab orang per orang atau mungkin segolongan orang. Nah, ingat ya teman-teman ya, bahwa pajak ini, iuran kepada negara ini bukan hanya tanggung jawab satu orang yang golongan A, orang-orang yang kaya, orang-orang yang di kota besar, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Tentunya nanti per orangnya tanggung jawabnya beda-beda sesuai dengan ketentuannya kan, ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, tapi setidaknya kita sudah dari awal sudah tahu nih bahwa nantinya akan ada kewajiban namanya pembayaran pajak. Kalau penghasilan ya berarti nanti setelah ada penghasilan, kemudian kalau misalnya tadi pajak konsumsi ya berarti kita nantinya itu menyadari, sejak sekarang menyadari bahwa kita kalau misalnya beli barang harus barang-barang yang ada PPN-nya yang legal, jangan barang-barang yang tahu nggak black market, tahu nggak? Pernah dengar nggak? Barang selundupan, tahu nggak? Tahu kan? Kan kadang-kadang teman-teman itu orangnya oportunis ya, wah kita kan pengennya dapat barang yang bagus, harganya murah, ya tahunya itu kenapa salah satu murah ya? Karena nggak bayar pajak. Salah satunya ya. Nah, karena kita sejak awal sudah tahu bahwa pajak ini bukan untuk menyenangkan satu dua orang kok, pajak ini kebutuhan negara untuk membiayai negaranya, kita menyadari secara sukarela untuk tadi kalau membeli barang ya
barang yang legal gitu, yang ada pajaknya gitu ya. Jadi tidak lagi tergiur oleh barang-barang yang hanya melihat murahnya saja, padahal itu black legal. Gimana, Mas? Setuju Pak Wahyu. Tadi istilahnya ketika ibarat mungkin bisa diibaratkan pohon ya. Pohon ada semua istilahnya. Pohon itu nggak mungkin kan langsung berbuah, otomatis kan berasal dari ada bagian-bagian pohon. Kalau boleh tahu adik-adik semua kan udah belajar tuh, ada akar, Iya. ada batang, ada ranting, ada daun, baru ada buahnya. Iya. Dari adik-adik semua itu kita berusaha menguatkan akarnya dulu, akar pengertian pajak itu apa, jenis-jenisnya itu apa. Setelah tahu konsepnya ini, baru kita tumbuhkan juga untuk batang. Jadi teman-teman dari SMP itu sudah diajarkan dari kecil itu tentang tanggung jawab, kejujuran. Jadi ketika kita udah jujur, terus ada ranting, ada daun, itu baru untuk kesadarannya. Jadi setelah itu kita sadar, terus buah ketika udah gede, udah bekerja seperti disampaikan Pak Wahyono tadi kan ada buahnya. Ketika udah bekerja, oh udah ngerti ini pajak apa, harus bayar pajak, misalnya penghasilannya udah tinggi. Kan nggak mungkin adik-adik semua pengen penghasilannya kecil. Iya. Ya, ketika penghasilan gede, kita ada pajaknya, semakin gede pajak berarti kan penghasilan kita juga semakin gede. Demikian. Jadi teman-teman, ini juga bisa melatih kita untuk meningkatkan pengertian kita terhadap pajak. Pajak. Jadi supaya kita saat dewasa nanti kita sudah tahu nih tentang Pajak yang lebih dalam, kita tuh jadi lebih ngerti pajak itu apa, dan sebenarnya itu kita juga wajib membayar pajaknya. Terus nih, program apa aja sih yang udah dilakuin buat menyadarkan siswa tentang pajak yang diselenggarakan di sekolah-sekolah? Oke, jadi memang teman-teman itu kalau kita bilang kesadaran ya, jadi memang saat ini teman-teman bukan berarti nggak sadar. Dalam kondisi ini buat pegang kan? Nah, tapi memang teman-teman ini dalam kondisi yang barangkali memang belum menyadari sepenuhnya bahwa oh ini loh kehidupan bernegara yang sebenarnya itu. Oh, kita tahunya kadang-kadang negara itu punya banyak uang, negara kan punya banyak tambang, ya kan, punya emas di sana, punya minyak bumi di sana. Ternyata sekarang aja dikit perang aja terus goncang kan jadinya. Iya. Apa harga-harga pada naik segala harga minyak ya. Nah, dengan adanya kesadaran tersebut ya, kita juga istilahnya harapannya tadi berkontribusi ya. Kemudian kita juga dari DJP ini ya, kan sebenarnya ya teman-teman ya, dari pajak itu kewajiban pajak itu timbul kalau misalnya nanti teman-teman sudah dewasa 18 tahun. Nah, kalau sudah 18 tahun ya sudah punya penghasilan, nah, baru muncul itu ada namanya kewajiban untuk secara real mendaftar, kemudian melaporkan pajak gitu, menghitung pajaknya dan membayar. Itu sebenarnya nanti. Nah, cuman kalau sekarang itu tadi sudah mulai istilahnya mengenal dan menyadari. Kemudian kalau kegiatan yang kita lakukan ya, kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh DJP untuk teman-teman ini menyadari sejak awal gitu ya. Iya. Nah, kita ada namanya program namanya pajak bertutur, patur. Nah, itu kita adakan setahun sekali, tapi serempak. Itu artinya serempak itu barengan. Jadi seluruh Indonesia ya, seluruh kantor pajak turun. Di kantor tuh istilahnya istirahat dulu, mengadministrasikan perpajakan, turun ke sekolah-sekolah. Ya, ada SD, SMP, SMA, untuk kita belajar sama-sama terkait dengan pajak. Nah, itu selang sekali. Ada juga kita mengadakan lomba perpajakan. Ada tuh, misalnya lomba terkait dengan games pajak, itu pernah kita adakan gitu. Dan bisa diikuti oleh teman-teman di SMP gitu. Kemudian pernah kita ada namanya duta pajak juga. Kan ada tuh namanya mungkin gadis sampul atau mungkin makjang mas mbak gitu kan, mas mbak kota gitu ya. Kita di DJP juga ada namanya program duta pajak. Tambahin. Kalau yang dilakukan teman-teman atau pegawai pajak itu
banyak di sekolah-sekolah itu ya, biasanya itu di kantor-kantor pajak. Kantor pajak itu kan ada banyak ya di pusat, di Jakarta itu ada Direktorat Jenderal Pajak kantor pusat DJP. Kemudian di tiap-tiap provinsi ada kantor wilayah. Terus ada lagi yang di bawah, biasanya di kabupaten, kecamatan itu kantor pelayanan pajak, kantor pajak. Tiap tahun seperti disampaikan Pak Wahyono tadi kan ada kegiatan pajak bertutur. Ada juga tax goes to school, jadi sekolah-sekolah. Jadi biasanya ada program atau ada instruksi juga dari kantor pusat pajak untuk melakukan istilahnya pengenalan pajak ke adik-adik ini di sekolah dari SD, SMP itu masuk ke kelas kita. Jadi biasanya bekerja sama dengan guru untuk buat acara di sekolah, misalnya ngambil 1-2 jam pelajaran untuk pengenalan sambil games langsung. Jadi kita bermain sambil pengenalan pajak secara menyenangkan. Itu ada. Berarti memang yang terfokuskan untuk anak-anak itu seperti mensosialisasikan tentang apa itu pajak dengan cara yang kreatif ya Pak ya. Betul. Nah, selain itu makanya kita ada namanya sekarang itu namanya program inklusi pajak. Kalau tadi kan sifatnya kadang-kadang setahun sekali, seremonial istilahnya, gitu kan, nggak setiap hari lah mungkin ya, atau mungkin misalnya harus nunggu programnya dulu. Nah, di inklusi ini yang kita kerjasama dengan pihak sekolah, ya guru itu harapannya adalah ketika nanti di pelajaran di kelas ya, barangkali nanti terkait dengan ini pas pelajaran terkait dengan PPKN mungkin, apa itu wujud bela negara misalnya. Nah, itu bisa kita selipkan apa diminta untuk menyelipkan kesadaran pajak, membayar pajak yang besar, nah misalnya begitu. Nah, nanti di pelajaran mungkin agama gitu, nah bisa gurunya bisa menyampaikan bahwa ternyata beribadah itu nggak cuma sholat kok, nggak cuma sedekah misalnya, ada juga yang membayar pajak membantu negara itu juga bagian dari ibadah gitu, ibadah apa misalnya makdoh ya istilahnya, atau artinya lagi apa ya, ibadah yang sifatnya bukan makdoh lah gitu, itu bisa dimasukkan di situ, yang sifatnya itu adalah di kurikulumnya bahasanya gitu, di sistem pendidikannya lah. Jadi kita minta bantuan juga untuk teman-teman pendidik, karena pendidikan ini kan dari bagian dari negara yang paling penting sebenarnya, pendidikan itu ya, sejak dini mengenalkan teman-teman terkait dengan tadi ya kesadaran pajak tadi ya, itu tidak cuma pajak itu apa, tapi lebih ke bagaimana nantinya teman-teman itu bisa membayar pajak itu bagian dari negara ini yang membayar dengan sukarela sebenarnya itu. Oke, jadi memang memasukkan cara-cara membayar pajak atau sejenisnya ke dalam pelajaran. Iya, gitu ya. Sebenarnya sih ya belum sampai praktek sana. Menumbuhkan kesadaran lah gitu, bahwa Kenal nanti itu takutnya begini ya masyarakat itu ya. Ini kan pengalaman kita nih selama bekerja, kemudian berinteraksi dengan teman-teman pengusaha, wajib pajak. Itu kadang-kadang mereka itu ketika baru mengenal, kita mengingatkan mereka sudah punya kewajiban itu, kita ingatkan ya namanya. Kadang-kadang mereka itu semacam banyak protes gitu. Kok saya selama ini nggak tahu tuh ada kewajiban pajak begitu. Saya nggak tahu nih, ternyata negara ini butuh biaya yang dibiayai masyarakatnya, mereka tuh nggak tahu gitu, entah pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu. Tapi saya berhusnuzon mereka memang betul nggak tahu. Mereka nggak tahu, mereka cuma tahunya mencari penghasilan, berusaha baik pihak swasta maupun bekerja, tahunya itu mereka nggak tahu kalau ternyata mereka juga diminta berkontribusi buat negara dengan membayar pajak gitu. Mereka yang tahunya yang bayar pajak itu orang lain gitu. Yang bayar pajak ya sangat orang-orang yang kaya bener gitu. Tahunya begitu ya, bukan saya yang harus bayar pajak. Nah, harapannya adalah pengennya itu adalah dari sekarang teman-teman ini aja lah, tahu dulu lah gitu, bahwa negara ini pajak itu penting buat negara ini, bahwa membayar pajak itu memang bukan hanya sekedar kewajiban, tapi bagian dari berkontribusi buat negara gitu. Jadi ini biar kayak siswa-siswanya tuh tahu bahwa besok kalau kita sudah besar bisa
kita berkewajiban untuk membayar pajak. Iya betul. Dimulai dari jenjang SMP diajarkan ya Pak. Oh, bahkan kalau dari TK pengen atau mungkin kalau pengennya sejak lahir itu langsung dikasih tahu ya. Ya enggak ya. Ya teman-teman kan kalau pembelajaran itu kan yang paling bagus kan memang berjenjang ya kan. Nah, dari yang ringan, dari yang umum dulu. SD kayaknya sudah mulai. Kita sudah mulai masuk ke SD juga teman-teman SD itu mereka enggak cuma dikenalkan oh nanti kalau besar jadi pilot. Kalau besar jadi dokter, nggak cuman itu. Jadi sekarang yang paling sering itu apa? Jadi YouTuber ya, jadi vlogger, jadi gamers ya, nggak cuma itu. Tapi nanti kalau udah besar juga pengennya sejak SD juga dikenalkan bahwa oh bayar pajak juga nih dia ternyata ya. Gamers juga bayar pajak juga ya. Kayak jadi bagaimana sih Kak cara sederhana agar siswa bisa memulai memahami dan menghargai peran pajak dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling sederhana lah yang Ya, bisa sederhana. dipahami oleh siswa. Paling sederhana tadi sebenarnya udah disinggung Pak Wahyono tadi. Istilahnya kan mungkin kan ada iuran kelas, Iuran ya kelas. iuran kelas. Kayak iuran kelas kan fungsinya sebenarnya mungkin buat apa ya, belinya kebutuhan bersama. Mungkin ketika buat beli spidol kah atau beli penghapus kah. Ini kan sebenarnya semua itu diharapkan berkontribusi meskipun yang menggunakan bisnis spidolnya 1 atau 2, nggak mungkin 30 siswa atau 32 siswa itu menggunakan semuanya ya. Itu kan istilahnya sama aja kayak pajak itu sebenarnya. Pajak itu iurannya iuran warga negara lingkup yang lebih gede, terus penggunaannya mungkin untuk jalan raya, untuk pendidikan, rumah sakit, kan nggak semua orang memanfaatkan itu. Jadi bisa jadi ya orang sakit, siapa sih yang mau sakit? Jadi yang memanfaatkan bisa jadi dibantu untuk rumah sakit, fasilitas rumah sakit, jalan raya. Jadi sama aja. Jadi kayak iuran ketika kita ikut berkontribusi meskipun kita tidak menerima langsung atas pembayaran kita tadi, tapi kita turut berkontribusi, bergotong royong sama kayak pajak. Kita turut berkontribusi untuk pembangunan jalan, untuk kita kan nggak mungkin kita bayarnya di sini, bangun jalannya di kota lain, kita nggak ikut merasakan itu, tapi kita turut berkontribusi atas fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Tapi memang gini teman-teman ya, namanya pemahaman itu tidak mungkin ada yang instan, benar ya? Benar. Langsung orang itu oh percaya bahwa negara ini itu akan menjadi akan berkembang gitu kan, itu pemahaman yang ya harus kita terus menerus ya teman-teman ya. Cuma satu hal yang perlu kita sadari tadi ya, bahwa tidak ada saat ini mungkin di medsos sudah banyak sebenarnya. Penemuan-penemuan di dunia ini selalu atau seringnya itu diawali dari problem atau masalah. Benar ya? Nah, kayak misalnya kita bernegara pun, misalnya secara besar ya, itu ada karena dulu ada penjajah, benar nggak? Benar. Negara yang besar ini ternyata per daerah punya kerajaan-kerajaan sendiri, punya sendiri-sendiri. Nah, berarti solusinya adalah persatuan, gitu. Bernegara, merdeka bersama. Nah, jadi masalah penjajahan selesai nih. Timbul masalah selanjutnya. Oh, gimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Cuman dulu udah nggak bisa baca kan? Iya. Nah, terus dibikinlah pendidikan dalam lembaga sekolah, pendidikan. Yang semuanya itu akhirnya timbul masalah loh. Uangnya dari mana? Gitu kan? Nah, akhirnya oh berarti kita harus cari solusi nih untuk mencukupi kebutuhan ini. Nah, maka timbul namanya pajak. Kesehatan juga begitu, masyarakat dulu banyak yang sakit, dulu kan pernah tuh zaman mungkin kalian masih belum bisa kan? Dulu tuh ada gini, jadi sebelum ada BPJS, ingat dulu ya teman-teman ya, itu tuh dulu banyak banget orang yang sakit tapi nggak dibawa ke rumah sakit. Mereka itu di rumah menahan sakitnya walaupun parah. Itu bahkan mereka lebih percaya dukun daripada dokter. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk berobat ke rumah sakit. Ya, nah muncullah solusinya BPJS yang iuran bersama-sama. Itu yang mana BPJS pun itu mengambil dari uang pajak juga. Ada yang dari iuran orang-orang peserta yang iuran, ada yang dari
pajak gitu dari APBN gitu. Nah, artinya kesadaran ini teman-teman yang bagaimana cara untuk memahamkan teman-teman ya adalah kita harus menyadari bahwa ada kebutuhan ini gitu. Kemudian kita harus memenuhi bersama karena kan yang paling enak gotong royong ya, Iya. nggak kerja sendiri, yang nyari uang siapa, yang habisin siapa, ya gitu kan, bersama-sama gitu sebenarnya itu ya gitu. Teman-teman, sebenarnya pajak ini sangat-sangat bermanfaat loh bagi kita semua. Seperti untuk BPJS tadi, jika kita sakit kita bisa menggunakan BPJS untuk rumah sakit ya mau. Iya. Ya. Oke teman-teman, setelah penjelasan Bapak tadi, semuanya kami harap itu bisa masuk kepada diri kalian masing-masing dan bisa meningkatkan kesadaran ya Pak. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, itu tuh apa harapan dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap generasi muda dalam membangun budaya taat pajak di masa depan? Oke, Harapannya tuh apa? kita harapannya kami adalah kita jujur ya teman-teman ya. Selama saya bekerja 16 tahun ya di DP itu, kita sampaikan jujur ya, jujur saja ini ya. Iya. Itu banyak menghadapi masyarakat wajib pajak yang merasa bahwa membayar pajak ini adalah kesulitan, keberatan, keterpaksaan, gitu ya. Nah harapannya adalah ya bahwa membayar pajak ini nanti teman-teman SMP ya, sobat SMP 30 ya, mungkin dilihat oleh yang lain juga, harapannya adalah tinggalkan keterpaksaan itu menuju namanya kepatuhan sukarela namanya. Jadi patuh itu artinya teman-teman tadi kewajiban perpajakannya sesuai dengan masing-masing ya tentunya ya. Nah, itu juga dilaksanakan bukan menunggu dipaksa ya, tapi tumbuh dari kesadaran sendiri. Ya, itu yang harapan besar kami. Kalau harapan besar kami untuk adik-adik teman-teman semua itu ya minimal belajar yang giat, sungguh-sungguh, terus belajar istilahnya jujur dan bertanggung jawab, karena itu sebagai fondasi awal. Setelah selain kita kenal apapun itu, setelah kenal pajak dan lain sebagainya, harus dengan istilahnya batang pohon tadi, harus dengan kejujuran, tanggung jawab, dan rajin. Nanti biar bisa tumbuh lebat pada daun. Setelah berbuah itu baru sadar. Ketika ada kejujuran, tanggung jawab, empati ke orang lain, nanti kita bisa saling berbagi. Tidak, tadi disampaikan tidak terpaksa. Bayar pajak itu bukan karena terpaksa. Jadi sesuatu itu mungkin rasanya istilah kewajiban, tapi ketika kita sadar kewajiban itu seperti bisa jadi menjadi kebutuhan kita untuk berbagi sesama, untuk membantu sesama. Demikian. Dan nanti harapannya teman-teman ya, saya titip ya teman-teman ya. Iya. Titip ya. Nanti kalau sudah besar, bekerja dengan keras ya, jangan menjadi beban negara, wah kayak gitu ya. Ikut membantu negara ya istilahnya. Dengan apapun lah profesinya lah, nanti temukan sendiri, ingat bakat masing-masing ya. Iya. Nah, tentunya teman-teman sudah ada guru-guru yang bisa mengarahkan, oh bakatnya kamu di laut atau di darat atau di udara misalnya begitu. Yang penting semua tempat itu ingat bahwa ada tadi kontribusi tadi. Iya. Dan satu hal lagi adalah tolong nanti ingetin teman-temannya. Gitu, nggak cuma buat diri sendiri ya, Iya. tapi ngajak teman-teman. Karena kadang-kadang kalau bersama-sama itu lebih ringan, betul ya? Iya. Kalau kegiatan rame-rame berjamaah gitu, kemudian sekolah belajar bareng-bareng itu rasanya lebih semangat ya. Nah begitu juga dengan membayar pajak itu sama. Kalau teman-temannya juga bayar, ini bayar, gitu kan, ngajak teman-teman yang lain itu juga akan lebih ringan, gitu. Jadi intinya pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi cara kita ikut membantu negara berkembang dari pajak. Banyak fasilitas yang kita dapat, walaupun kadang itu terasa berat. Sebenarnya kita lagi gotong royong untuk masa depan. bersama. Ya. Oke.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kita berdua mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyono yang sudah menghadiri podcast di SMP Negeri 30 Semarang, yang menyempatkan waktunya di sini untuk ngobrol-ngobrol, membagi ilmunya pada anak-anak gitu. Baik teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. bye.